kita kerjanya cara kerja miliarder, itu modalnya hanya 175 di awal, kemudian kita pakai dan kita ikuti kurikulum yang ditunjukkan oleh teman-teman leader-leader besar, leader miliarder itu, setahun aja bangun sistemnya. Bangun sistem, membangun formula sukses. Membangun sistem tuh membangun formula sukses. Maka 1 tahun. Coba aja deh, dicoba dulu gitu ya. Nah, nggak pakai modal gede tapi kemudian hasilnya bisa 100 juta per bulan. Gitu Bu Umi. Masya Allah, luar biasa ya. Udah mulai panas nih Bun. Tadi yang pertama yang kita harus miliki itu kan kita punya tujuan. Kemudian kita perjuangkan yang harus persisten ya tadi Bun ya. Persisten pada hasil. Kalau kita sudah persisten, sudah fokus, maka akan ada caranya gitu ya. Dan jangan khawatir karena ilmu-ilmunya sudah ada gitu, sudah disiapkan oleh mentor-mentor miliarder kita gitu. Cukup ikuti saja formula suksesnya ya Bunda ya. Nah, pada hari ini Bunda Ingkis ingin menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa ya Bun ya. Apa Bun itu kira-kira yang ingin disampaikan ke mitra-mitra pada siang hari ini gitu ya, yang mereka sudah tidak sabar menunggu ilmunya dari Bunda Ingkis Supartina. Ya, minta tolong di-share gambar yang ada gambar 3 gambar, Umi. Iya. Ini namanya kekuatan fokus. Oke. Kekuatan fokus. Bawahnya Umi? Iya. Ya itu. Nah, bisa di zoom Umi? Oke. Ada 3 jenis gambar. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ada bapaknya enggak ya? Enggak ada ya. Ibu-ibu, emak-emak. Itu bisa lihat gambar yang paling atas. Yang namanya fokus, ya diyakini fokus Armina Daily, Bapak Ibu punya pekerjaan lain, punya ini, punya itu silahkan. Tapi lihat yang namanya fokus. Gambar 1, gambar begitu banyak orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba Bapak Ibu asumsikan hari ini memegang busur dengan panahnya. Bisa pegang busurnya, coba diangkat busurnya Ibu. Diangkat busurnya, kemudian fokuskan ke gambar yang ada 9 orang itu. Coba matanya tajam menatap, yakini mau nembak siapa, Ibu? Bingung. Karena kebanyakan fokusnya. Bingung nggak mau nembak Bu siapa tuh? Bu Ade ya? Bu Ade, ada Bu Cici, ada Pak Suhaimi, ada Bu Dini, ada Bu Mai ya, Bu Mai, ada Bu Umi. Coba fokusnya yang mana? Dari gambar 1. Bingung kan? Akhirnya nggak dapet. Oke. Lebih mudah mana? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2 yang bawah. 3 orang. Bapak Ibu fokus gitu. Lihat 1 titik aja. Titik yang mana yang mau dilihat? Titik Bu Ira, Bu Ingkris, atau Bu Rani? Bingung lagi kan? 3. Pecah fokusnya. Nah, sekarang coba gambar yang ketiga, gambar Bu Rani sendirian. Gampang nggak nembaknya? Gampang sekali. Itu arti fokus. Jadi kalau sekarang belum sukses, belum berhasil, belum itu berarti fokusnya yang mau diliatin banyak banget. Jadi yang diliatin banyak banget sehingga akhirnya nggak fokus pada 1. Ya, kalau sekarang hasilnya belum memuaskan ya nggak apa-apa. Berarti kan harus berubah, harus memulai yang mana yang diprioritaskan oleh Bapak Ibu untuk untuk yang dijadikan alat saat ini gitu kan. Nanti kalau udah berhasil, sukses 1, mau fokus yang lain boleh silakan. Tapi 1 dulu sukses. Jangan ini dulu, ini lagi, nggak ada yang sukses kalau gitu. Jadi kesuksesan itu kan karena kuncinya adalah fokus pada apa yang mau dikejar gitu kan. Nah, fokusnya itu monggo dipilih. Bapak Ibu lah yang lebih tahu fokusnya yang mana. Gitu ya Umi. Silakan Umi.
Insya Allah. Jadi the power of focus ya Bun ya. Gitu. Mm, Fokus menentukan kesuksesan kita di Armina Daily. Seperti menentukan itu. hasil ya. Fokus Menentukan tuh menentukan hasil. hasil ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin kita buka tanya jawab dulu ya Bunda ya. Boleh, silakan. Kita tanya jawab dulu. Di sini ada ini ya. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh peraih reward dari Jakarta ya, Ibu Sri Haryanti. Eh, Mungkin beliau juga ada apa? Ada yang ingin disampaikan ya Bu Cici, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinginnya Waalaikumsalam. sih kasih kesempatan teman-teman deh, Umi, Oke, baik. supaya teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi. Oke, baik. Silakan yang mau bertanya, sahabat Pilot semua, untuk raise hand ya. Raise hand. Silakan untuk raise hand. Di sini ada Ibu Lisdiawati dari Kota Bumi, ada Ibu Sutriani dari Kota Bumi, ada Ibu Evi dari Jakarta, ada Bu Ona dari Metro, ya. Kemudian ada Ibu Ade, ada Mbak Dini dari Depok, ada Ibu Susianiwi dari Tulang Bawang. Wah, banyak yang dari Lampung ya. Ada Ibu Firsta di sini dari Kemiling, Bandar Lampung, kemudian ada Ibu Yusriani Tangerang ya. Siapa yang ini yang sudah raise hand? Belum ada ya. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Ibu Firsta ya terlebih dahulu. Yang pertama untuk berkonsultasi langsung ya dengan mentor kita Ibu Inkrisa Supartina. Silahkan Bu Firsta. Baik, terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu dosen. Iya, Ibu Ingrisa. Masya Allah, luar biasa ya. Seperti tulisannya Bu Fatiarani pagi ini saya membaca di grup bahwa selalu ada ilmu baru yang bisa didapatkan ketika bersama sama Bu Ingrisa. Dan itu saya dapatkan hari ini lagi. Jadi be expert. Namun Bu, dari catatan-catatan saya ini kan pasti kita ada muaranya ya. Gambar saya kok jadi ngebayang sih. Pasti ada muaranya, lebih kepada alam bawah sadar Bu. Jadi tadi pagi saya ngobrol sama Pak Hendra. Jadi sepertinya hal pertama yang harus saya lakukan kembali ke awal lagi. Tadi kan Ibu bicara masalah fokus, masalah action. Pasti ada yang kurang tepat nih gitu kalau saya belum sukses gitu. Jadi saya sepertinya mohon saran Ibu, apakah yang langkah saya lakukan ini benar? Saya sepertinya tertarik kembali lagi untuk mendengarkan ATBS Bu yang 21 kali. Jadi untuk men-setting alam bawah sadar saya, karena sepertinya ada, saya sih kurang paham ya, maksudnya ada seperti apa, tapi saya merasa itu sepertinya harus saya lakukan dan benar-benar disiplin untuk benar-benar 21 kali atau kalau tidak salah tuh malah 40 kali gitu harus saya dengarkan gitu. Baru saya bisa mengindikasi bahwa oh ini berhasil, tidak berhasil gitu. Karena sepertinya kata Ibu tadi, cara akan bisa fleksibel kalau memang kita bisa tersetting di alam bawah sadar dan fokus itu. Jadi saya minta sarannya juga Bu untuk yang alam bawah sadar itu ATBS, dan bagaimana itu juga bisa saya lakukan dengan tim gitu, supaya mereka juga bisa sama-sama tujuannya pada hasil, be expert tadi, kemudian fokus itu bisa diejawantahkan ketika itu juga terinstal dengan baik di alam bawah sadar gitu. Mohon wejangannya lagi untuk yang Wah, poin kalau itu. dosen, kalau dosen lain ini. Iya Bu Prista, terima kasih. Mungkin yang lain dulu, nanti ada sesinya untuk alam bawah sadar ya Bu Prista. Oke. Ya silakan Oke. Umi. Di sini yang udah raise hand ini ada Pak Teguh. Pak Pak Teguh Teguh. Setia Budi. Peraih reward 12 juta dari Lampung. Wow, Masya Allah, keren. luar biasa. Peraih reward aja pakai nanya ya. Iya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat selalu ya Bu Inggris. Amin, terima kasih Pak doanya. Ya salam juga buat semua teman-teman, mudah-mudahan sukses, sehat, kayak berkah. Tadi saya menarik sekali tuh Bu, penjelasan Bu Inggris tentang membangun sebuah keyakinan, ya action gitu ya, yang pada akhirnya fleksibel kepada cara dan persistensi kepada hasil gitu ya. Nah yang jadi pengamatan saya ini justru gimana kalau teman-teman ini pada kebalik ini, justru mereka terhadap hasil dari action yang mereka lakukan, mereka justru sangat fleksibel gitu loh. Ini Bu minta 10 dikasih 1, ya fleksibel gitu kan, jadi justru malah kebalik-balik gitu. Jadi sedangkan malah caranya malah yang kebablasan tuh, yang kepintaran tuh banyak malah caranya yang persisten, malah justru tidak punya kecenderungan tidak ATM gitu loh, malah seperti itu. Jadi untuk leader-leader yang seperti ini nih, kira-kira membenarkannya atau meluruskan kembali itu seperti apa? Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, boleh 2 ya Bu Yulina ya? Silakan Pak Teguh nanti. Silakan Pak. Boleh 2 ya? Boleh. Boleh. Pertanyaan loh ini maksudnya. Ya boleh. Pertanyaannya Silakan. 2. Yang kedua tadi masalah fokus. Cuma ada beberapa teman-teman ini yang seperti Bu Inggris bilang gitu ya. Bagaimana supaya tetap fokus gitu, akan tetapi bukan lebih kepada pilihan-pilihan yang lain, tapi kepada bentuk amanah atau tanggung jawab lain sebagai seorang ibu gitu ya, karena ini kebanyakan kan ibu-ibu sebagai seorang istri gitu dan sebagai yang lain. Nah, tips gimana caranya nih pengalaman Bu Inggris gitu ya, walaupun tetap bekerja, walaupun tetap jadi ibu, walaupun tetap jadi istri gitu ya, akan tetapi tidak kehilangan fokus tetap untuk dalam menjalankan Armina Daily. Itu saja mungkin Bu Inggris. Pertanyaannya berat ya. Baik, 2 terima tapi berat. kasih. Gimana Bunda? Iya, 2 tapi berat tuh ya. Iya. Langsung aja ya Bunda. Ya, saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Kalau yang nomor 1 setelah ini. Jadi kalau untuk membagi tugas di rumah gitu ya, di rumah sepertinya sama aja dengan emak-emak yang lain. Tapi saya namanya karena saya bukan superwoman ya. Semua nggak bisa saya kerjakan sendiri. Nah, saya menyadari keterbatasan saya kan. Nah, saya pakai yang namanya kalau di dalam ilmu fokus tuh namanya adalah delegasikan. Jadi saya dalam ilmu fokus itu kan ada 4 ya. Jadi fokus, dilakukan semuanya, kan nggak mungkin. Ya, separuh-separuh paling dapatnya kalau dilakukan semuanya. Kemudian yang kedua adalah kalau nggak bisa lakukan, delegasikan ke orang lain gitu. Delegasikan, dipercayakan aja. Delegasikan. Kalau saya delegasikan Pak, di rumah ada Mbak yang Mbak ini bukan orang lain ya buat saya. Jadi beliau tuh udah betul-betul asisten buat saya. Jadi udah kayak keluarga lah gitu. Mbak yang kemudian membantu tugas-tugas. Kemudian kalau di kantor ada karyawan, ya memang ada yang saya keluarkan. Kemudian karena sekarang ada 2 bisnis, Armina Daily, Armina Reka, saya pakai 2 karyawan juga, 2 supaya fokus saya adalah membina. Jadi bukan ke administrasinya, tapi lebih banyak ke membinanya, gitu kan. Jadi ada yang mengurusinya dan kemudian kalau rumah tangga, ya pokoknya komitmen dengan suami ya pasti ya, dan komitmen dengan suami, kemudian ya karena suami alhamdulillah juga di Armina Daily dan di Armina Reka ya kami sejalan aja gitu lah. Cuman bagi tugasnya ketika yang sulitnya kan agak repot ya, nggak sulit sih, agak repot ketika dua-duanya siar. Nah kalau dua-duanya siar, saya sama bapak itu dulu memang rebutan. Siapa yang di depan. Ketika bapaknya ngomong, istrinya nyela langsung gitu. Ketika bapaknya lagi jelasin, enggak gitu. Waktu udah. Atau ketika ibunya lagi ngomong, suaminya, maksudnya Bu itu gini loh. Nah itu udah menjatuhkan yang lain.
Jadi saya sepakati sama Bapak waktu itu, kalau lagi ngomong Bapak, saya diem, kalau ngomong saya, Bapak diem. Jadi sebelumnya disepakati di situ sehingga nggak rame. Karena ujung-ujungnya pasti kalau jalaninnya berdua tuh rebutan ngomongnya, gitu kan. Jadinya seperti itu. Kemudian yang lain-lain sih sama putra-putri sering-sering ngobrol, sering-sering makan di luar bareng, kita konsolidasi bareng gitu ya. Sholatnya bareng, semua bareng. Alhamdulillah sih sekarang malahan setelah work from home gini ya, nggak kemana-mana, itu malah lebih enak sih, lebih sering ketemu gitu. Padahal saya, mama pamit ya berangkat kerja, padahal di ruangan sini gitu. Nanti kalau udah selesai di ruangan ini, mama udah pulang kerja gitu. Jadi padahal satu rumah gitu. Jadi kayaknya jauh-jauhan padahal satu rumah. Mbak Ayu di atas, Hakim di kamarnya, saya di ruang studio saya gitu. Jadi lebih enak. Jadi santai aja, biasa aja sih kalau saya memanage-nya bahwa kita dikasih Allah 24 jam. Pinter-pinterlah memanage waktu kalau saya gitu aja. Jadi kalau memang masih ada mitra kita yang dilarang suami, dilarang keluarga, mungkin karena nggak pinter memanage aja. Justru kita di Armina Daily itu diajarkan untuk pintar memanage waktu. Kita diajarkan untuk menggunakan seluruh waktu kita itu bisa memanage, misalnya diberi kemudahan, pinter di handphone kan WA bisnisnya jalan kan, sambil jalan, sambil di toilet, sambil di mana tuh bisa tangannya yang jalan gitu, nggak perlu kemana-kemana tapi tangan jalan gitu. Malah lebih enak sih kalau sekarang gitu. Kalau dulu kan memang saya harus keluar rumah ya. Dulu dari ujung Sumatera sampai ujung sana pulau sana Sulawesi sana harus ke sana gitu. Tapi sekarang belum bisa ya, melalui Zoom ini mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang ada yang dari Kendari, ada yang dari Sulawesi. Teman-teman itu bisa banget kita dunia ini tanpa batas dengan melalui Zoom meeting dulu ya bertemunya, karena tidak memungkinkan. Jadi dari sisi sebagai istri ya kita pintar memanage waktu aja. Kemudian kalau disambungkan dengan yang lainnya, semua alasan benar ya. Anak saya repot, saya nggak bisa ini, saya bener-bener aja sih nggak ada yang salah. Tapi karena fokus pada tujuan tadi, makanya yang lain-lain udah sambil jalan aja lah. Bismillah, Bismillah, jalan terus gitu aja. Gitu Pak Teguh. Kalau pertanyaan kedua bentar ya. Masya Allah, luar biasa. Bun, ada satu lagi nih Bun, dua nih yang raise hand lagi Bun ya. Kita beri kesempatan dulu ya Bun ya. Monggo. Baik, yang pertama saya berikan kepada Mbak Ade Herawati dari Tangerang ya. Silakan Mbak Ade. Bunda. Ya Bun, waalaikumsalam. Ya Bunda mau tanya ini apa, kalau dulu tuh Bapak tuh sering bilang kalau misalnya mau sukses di Armina Daily itu satu harus hati, pikiran, sikap, dan pola kerja harus duplikasi mentor atau leader sukses gitu Bunda. Nah ini kan kebetulan kan banyak mitra-mitra baru nih Bunda, bisa dijelaskan lebih lanjut itu bagaimana untuk mengolah hati, pikiran, dan sikap, dan juga pola kerja yang paling enggak mirip atau misalnya bisa menduplikasi mentor atau leader sukses Bunda. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ade. Betul ya, kalau kita tuh di bisnisnya namanya bisnis networking. Sekali lagi bisnis kita bisnis networking. Jadi kalau Bapak Ibu punya keilmuan di bisnis yang lain itu silahkan. Tapi begitu masuk di dunia baru, di dunia bisnis networking, jangan pakai ilmu lamanya dulu. Hidden dulu dah ilmu lamanya, ikut bagaimana sifat-sifat bisnis networking. Di bisnis networking itu adalah terciptanya duplikasi. Duplikasi itu apa yang kita lakukan akan ditiru oleh mitra kita, sehingga sangat penting begitu mitra baru masuk ke dalam bisnis networking itu harus segera mencari namanya modeling, model Anda yang mau dicontoh itu seperti apa, karena ini bisnis mencontoh. Nah, bisnis siapa yang dicontoh? Saya lebih cenderung untuk leader miliarder terdekatnya, karena kan masih istilahnya hasil belum masih lebih gede yang miliarder terdekatnya. Jadi ikuti misalnya Bapak Ibu yang mitranya Bu Cici ya ikuti dulu Bu Cici. Bapak Ibu yang mitranya adalah Bu Umi Yulina, Pak Teguh ikuti dulu langkah-langkahnya
Bu Umi sama Pak Teguh. Kemudian pokoknya mitra miliarder terdekatnya. Lalu kalau sudah gitu ambil yang terbaik-baiknya, nggak usah ngomongin orang, terus lanjut ke mitra leader yang miliardernya yaitu Bu Fathia Rani. Udah kalau udah niru Bu Fathia Rani, plek nanti rewardnya juga sama ya gitu kan. Karena apa yang dilakukan Bu Fathia Rani itu kan sudah diajarkan sama Bu Inkris gitu loh. Jadi nggak lama lagi kalau udah ngikuti apa yang namanya saran ya, bukan konsultasi, itu bukan kayak bukan debat. Jadi sekarang karena mitra baru tuh sukanya debat. Jadi mitranya yang ngikutin, jadi kebalik, jadi leader ngikutin mitra, enggak, kebalik. Kalau mau sukses itu mitra yang baru ini ngikutin leader gitu. Karena leadernya kan udah lebih dulu. Leadernya tuh sudah istilahnya sudah hutan itu sudah dibabat habis. Jadi cara-cara kerjanya yang pokoknya ikuti leader yang on pada sistem. Jadi leader tuh banyak, tapi yang on pada sistem tuh jarang banget. Ikuti yang pakai alat kaya, yang mempunyai formula sukses, itu leader yang wajib untuk diikuti. Nah, ujung-ujungnya kan ke Bu Inkris, Pak Juli. Jadi pentingnya kenapa? Kalau hasilnya mau sama, kalau hasilnya mau beda, mau cara sendiri, ya silakan gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin Bu Ade, kalau ada yang mau aneh sendiri, monggo silakan. Kami tuh udah buktiin kok bahwa ini adalah cara yang tercepat gitu. Buktinya kemarin cuma 4 orang prior reward-nya, sekarang sudah 250 prior reward. Nah sebelum ini kita lakukan omset grup hanya 9 miliar, alhamdulillah sekarang omset grup itu sudah mencapai angka 44 miliar dalam waktu 6 bulan. Nah kalau mitra kita pengen cara sendiri, nggak apa-apa, silahkan aja. Tadi ya sekalian jawab Pak Teguh, kalau leader kita ingin cara dia sendiri silahkan aja gitu. Jadi nggak usah dianggap sebagai hal yang namanya orang tuh biasanya prior reward udah mulai rewardnya sekian, itu udah mulai aneh-aneh, itu wajar Pak, biasa. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, udah terus aja Bapak berjalan, udah kalau leader itu nggak bisa dibilangin pegang bawahnya lagi gitu. Jadi leader yang ngapa-ngapain biarin aja, pegang bawahnya. Masih mau kok di bawahnya yang pakai sistem menjalankan bisnisnya. Jadi nggak berkonflik dengan leader, tapi tetap aja aneh-aneh ya sudah pegang lagi bawahnya gitu. Karena kan bisnis ini betul-betul bisnis yang bisnis yang bebas sebenarnya gitu. Tapi kalau mau kan bukan atasan bawahan, kita nggak bisa kamu saya pecat gitu, nggak bisa. Saya gaji gitu juga nggak bisa. Jadi betul-betul bisnis ini adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakannya, yakin sukses, ada Allah, ikuti semuanya, itu insya Allah nggak lama sih. Jadi miliarder tercapai apa yang dia cita-citakan. Gitu ya Bu Ade. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Kalau mitra baru segeralah mengikuti, dan kalau mau cepat sukses kita punya kurikulumnya. Nggak mungkin misalnya gini, karena kita bilang ini 100 bisnis 165.000 bisa jadi miliarder. Alam bawah sadar kita tuh pasti nolak. Nanti kita bicara alam bawah sadar ya, seperti permintaan Bu Frista. Pasti nolak karena nggak biasa tuh bisnis 165 jadi miliarder, mimpi kali ya, kan gitu ya. Kenapa? Karena mereka belum tahu, belum diberi informasi, alam bawah sadarnya ini belum diberi informasi mengenai miliarder. Alam bawah sadarnya belum diberi informasi mengenai bahwa di Armina Daily itu adalah hal yang memungkinkan dan banyak yang udah dapet. Sehingga kalau dia nggak ini, itu hal yang biasa. Saya hadirkan aja kalau gitu sekalian di sini di tengah-tengah kita, karena mungkin banyak mitra-mitra baru yang saya mewakili aja mungkin ya. Bu Inkris bagaimana caranya agar nggak ditolak? Bu Inkris gimana caranya agar mitra saya bangun misalnya gitu kan? Bu Inkris gimana caranya agar bisnis saya ini nggak banyak alasan mitra saya. Alasan itu kan banyak aja. Saya repot lah, saya punya bisnis lain lah, ini nggak menguntungkan lah, ini apalah banyak. Nah, saya hadirkan di tengah-tengah kita. Saya udah mohon izin sama Bu Fathia Rani sama Umi Yulinar bahwa beliau ini ahli NLP. Beliau adalah S3-nya psikologi Islam. Jadi psikologi, dan beliau dari pondok pesantren juga, dan beliau ini mendalami bagaimana merubah mindset orang gitu ya. Karena ada kata-kata kalau Anda ingin merubah apa yang kelihatan, rubahlah alam yang tidak kelihatan dulu.
Sekali lagi, kalau Anda semua ingin merubah nasib, merubah hal-hal yang kelihatan, maka rubahlah alam bawah sadarnya atau rubahlah alam yang tidak kelihatan dulu. Kita hadirkan bersama, saya sudah mengundang beliau, saya mohonkan beliau hadir, Doktor ahli NLP, Neuro Linguistic Programming namanya. Gimana otak itu bisa diprogram biar ya langsung ya closing ya gitu. Dia udah hadir tengah kita, Dr. Subhan Jubaidi dari Cirebon. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Bunda. Di sini ada Bu Fathia Rani, top leader. Masya Allah, hari ini kejutan kita dikasih Masya Allah. Profesor Subhan, dokter. Amin, Masya Allah. Masya Allah. Ini loh kalau mau ngundang beliau tuh mesti lihat ininya waktunya tuh. Wah, sekarang bisa hadir di sini. Tadi juga waktu Bu Inggris bilang kita mau menghadirkan Dokter Subhan. Wah, Masya Allah, happy banget. Langsung ahlinya. Terima kasih kehadirannya. Masya Allah. Ya Bunda, Masya Allah, Bu Rani. Jadi beliau ini saya perkenalkan Bapak Ibu, beliau adalah konsultan dari KMB, Komunitas Miliarder Berkah. Beliau punya klinik. Jadi kalau yang terlalu berat alam bawah sadarnya, terlalu depresi atau terlalu kena trauma masa lalu gitu ya. Beliau punya kelasnya. Dan ini mudah-mudahan yang di sini sih enggak ya, jadi sederhana aja. Saya mohon bantuan Bu Rani dan Bu Umi yang untuk mengulik beliau. Silahkan Bu Rani. Masya Allah. Iya, alhamdulillah nih ya hari ini karena memang Pak Subhan tahu sendiri ya, kita itu kan terkadang jangankan mitra-mitra di bawah kita ya Pak Subhan, Bu Inggris gitu. Terkadang saya sendiri pun gitu masih merasakan yang namanya kalau dibilang terbentur dengan masa lalu, rasa ketakutan, takut gagal, takut penolakan, yang tadi Bu Inggris bilang pecah fokus. Suara saya jelas gak ya? Jelas Bunda, jelas. Gak fokus, apalagi kan Pak Subhan nih teman-teman di mitra-mitra yang hadir hari ini pun kebanyakan ibu-ibu yang peran-perannya banyak gitu loh. Kita pengen banget nih pencerahan dari Pak Subhan nih hari ini bagaimana mengelola hati, mengelola alam bawah sadar supaya alam bawah sadar langsung ngikutin saya mau lunasin amanah, langsung dia jalan gitu kan. Saya mau langsung jadi miliarder, langsung alam bawah sadarnya tuh langsung bergerak cepat gitu. Nah, seperti itu sih Pak Subhan yang kita pengen banget nih dari ahlinya langsung gimana caranya supaya fokus tadi kata Bu Inggris gitu, supaya hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan saat ini itu jadi nggak kepikiran sama kita kayak gitu Pak Subhan. Aduh, Masya Allah, luar biasa Bu Rani, ini miliarder kita, guru kita semua. Bunda Inggris mohon izin, Masya Allah ini sebenarnya cara mentor mengajarkan saya untuk bagaimana belajar di PMM ini agar saya lebih fokus kembali dan kita semua fokus. Nah jadi kalau Bu Rani ya, kalau saya mengamati tadi dari diskusi dengan Bu Inggris itu berkenaan dengan fokus, maka memang sebenarnya kita saatnya itu menentukan arah fokus kita. Jadi arah fokus kita tuh kemana sih sebenarnya ya? Kita tuh mesti berfokus pada satu tujuan yang membawa pencapaiannya banyak, keinginan kita tercapai gitu. Itu yang pertama. Jadi kan banyak nih tadi semua yang mesti kita fokuskan. Pak Subhan ya. pelan-pelan ngomongnya. Jadi kita gitu. Nih banyak emak-emak soalnya. Dan Jadi intinya berfokuslah pada satu tujuan yang pencapaiannya bisa memenuhi banyak keinginan kita itu. Jadi kita mesti mulai fokus kepada satu tujuan yang dengan tujuan itu kita mencapai banyak keinginan kita. Di antaranya banyak hal termasuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu nih, ternyata di Armina Daily hanya satu tujuan, semua dapat. Sekolah anak-anak pasti lancar, umroh pasti dapat, keluar negeri pasti dapat, gitu kan? Membahagiakan orang lain pasti dapat, membahagiakan orang tua pasti dapat. Kita nggak usah, saya mau fokus orang tua. Justru dengan kita fokus di Armina Daily,
kita jadi miliarder yang berkah, kena orang tua gitu. Jadi satu tujuan kita fokuskan, dapat semuanya. Itu satu. Nah, terus kalau kita belajar NLP, pola berpikir orang NLP, Bunda, itu adalah kalau fokus sebenarnya ada 5 yang mesti kita lakukan agar masuk ke alam bawah sadar. Contoh adalah visual. Jadi kalau kita mau fokus, ya, visual itu melihat, selalu melihat. Kalau kita ingin bisa sukses di satu hal, contoh Armina Daily harus sering melihat. Jangan sampai kita ngelihat warna red coffee nggak tahu itu red coffee. Jadi dengan warnanya saja kita harus tahu itu. Itu visual. Makanya dalam Al-Quran ada banyak orang yang tidak terdengar tapi tidak mendengarkan. Yang namanya melihat tapi tidak terlihat. Namanya melihat tuh semua indera. Kita melihat dengan seksama, perhatian. Itu fokus gitu, melihat. Tapi enggak terlihat. Kalau terlihat sekilas. Yang kedua, auditori. Terdengar. Pendengaran. Hari ini kita sedang mendengarkan fokus. Ngomongin Armina Daily, ngomongin RK, ngomongin bisnis, ngomongin PDC, dan lain-lain. Kita harus terdengar, harus mendengarkan. Jangan terdengar. Kalau terdengar tuh hanya sekilas-sekilas. Terdengar tapi nggak jelas. Namanya mendengarkan tuh makanya sama. Diminta fokus itu duduk, diam gitu mungkin ya. Nggak sambil-sambil. Videonya nyala gitu ya. Betul. Nggak disambil-sambil anak itu gitu mungkin ya. Iya. Betul. Kalau videonya mati berarti mengurangi fokusan tadi ya Pak Subhan ya. Secara manusiawi itu seperti itu Bunda. Jadi makanya saya kalau disuruh Bunda increase seandainya bisa enggak. Problemnya bukan masalah waktu. Saya bisa enggak fokus duduk santai seperti ini. Saya siapkan laptop, saya siapkan kursi, saya kondisikan lingkungan, saya siap. Itu kita nanti bisa mencernanya dengan hebat. Baik melihat, baik mendengar. Itu. Nah, jadi menjadi penting. Yang ketiga, secara kinestetik, namanya fisik. Fisiknya harus fokus juga. Contoh 21 hari. Pertama pikirannya fokus, pendengarannya fokus, dan juga fisik. Contoh, actionnya itu harus Armina Daily selama 21 hari. Kalau Salim mau masuk ke pikiran bawah sadar gitu. Melakukan itu ya, melakukan. Makanya TOR itu saya dorong itu begitu ya Pak? Betul Bunda. Kurikulum yang diberikan Pak Juli selama 21 hari itu melibatkan visual, auditori, kinestetik. Malah ada tambah 2 lagi sebenarnya, yaitu olfaktori sama gustatori. Waduh. Olfaktori itu adalah penciuman. Jadi kita tahu nih baunya red coffee itu kayak apa, baunya apa Asiha Pro. Jadi itu namanya memakai gitu ya, penciuman. Yang kedua gustatori, lidah gitu. Lidah tuh kecapnya tuh rasa. Nah, jadi kalau misalnya kita belum ngerasain gimana sih rasanya red coffee, berarti kita belum gustatori gitu. Makanya kenapa kita kalau di mall ya, di swalayan ada bau aroma seng begitu. Itu namanya sebenarnya untuk masuk ke pikiran kita bahwa aroma ini kita ingin kue ini. Nah, kita harus ke sana arahnya. Nah, kalau orang sudah 5 ini dijalankan, visualnya, auditorinya, kinestetiknya atau fisik, olfaktorinya, penciuman, dan gustatorinya kecap lidah, selama 21 hari pasti ahli. Gitu. Pasti bisa fokus. Gitu. Yang saya pelajari Bu Rani. Berarti tuh fokus itu tadi menguatkan gitu ya. 5-5-nya harus menjadi satu kesatuan ya Pak Subhan ya. Dan itu menjadi percepatan. Saya ingat nih pengalaman lah dalam tema lain. Saya itu waktu S2 ngerjakan tesis. Saya butuh namanya uang. Gimana caranya saya dapat uang? Tetapi saya nggak mesti harus cari yang lain. Saya kerjakan teman saya yang sedang mengerjakan tesis. Itu di perguruan tinggi lain. 3 tesis saya kerjakan dengan saya 4 tesis, bisa bayangkan. Nah, itu ternyata 1 tesis saya bisa kerjakan 1 bulan. Kenapa? Karena saya fokus 5 itu. Visual saya, auditori saya, kinestetik saya, gustatori saya, olfaktori saya. Ternyata selesai. Dan hasilnya luar biasa. Teman-teman saya senang gitu. Waktu itu saya, tapi jangan ditiru, ini karena kepepet. Gitu. Nah, jadi betul kata Bunda, 1 tahun jadi miliarder itu nggak mungkin kalau nggak fokus. Tapi kalau fokus saya yakin gitu.
Karena teman-teman yang buat tesis itu bisa 3 tahun, tapi karena fokus 1 bulan selesai gitu. Nah itu sebenarnya. Jadi pertanyaan buat kita pribadi adalah istilah Bunda Ingkris, cek pikiran kita. Kita sudah fokus belum 1 tahun gitu. Saya juga sama, oh ternyata masih banyak fokus. Oh pantas, mungkin butuh waktu 2 tahun. Masih banyak fokus, 3 tahun. Tapi kalau totalitas fokus, insya Allah 1 tahun bahkan 6 bulan sudah dapat gitu. Kayak Bu Rani, Bu Cici, itu kan dapat karena fokus, melibatkan semua visual, auditori, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Itu Bunda. Keren ya. Jadi mantap. Bunda udah fokus Bunda. Pak Subhan, di Armina Daily juga the power of kepepet. Kepepet bayar utang, kepepet gitu. mau umrah, ya kan? Kepepet harus jadi miliarder, harus dipakai rasa the power of kepepetnya itu. Kalau nggak ada the power of kepepet, ya Bu Ingkris akhirnya ditunda lagi, ya kan? Diulur lagi. Nah kalau dalam bahasa NLP-nya itu Bunda Rani, itu sebenarnya kita mesti punya alasan yang kuat ketika mau sukses. Nah, alasan yang kuatnya kan tadi kepepet bayar utang, kepepet pengen umroh, kepepet pengen nikah. Nah, itu mesti ada yang kepepet. Jadi alasannya menjadi kuat. Karena dalam NLP itu mesti ada emosi. Jadi kalau orang punya emosi, pasti dorongannya kuat, stimulusnya. Nah, kalau kita mau di Armina Daily, penghasilannya katakanlah sebulan 10 juta. Ternyata kita sudah penghasilannya 20 juta. Nggak ada emosi, itu nggak greget. Maka nggak jadi. Nggak greget emang jadinya. Nggak greget. Nah, jadi kita mesti punya alasan yang sifatnya emosional. Saya harus nikah bulan depan atau tahun depan. Saya, milenial kan gitu. Maka menjadi alasan kuat kita untuk menjadi fokus gitu. Jadi teman-teman penting kayaknya mencari alasan kuat kepepet itu yang sifatnya emosional gitu. Tapi kalau biasa aja kayaknya kurang greget Bunda ya. Iya. Ada ancaman ya, ada ancaman dan ada kalau nggak ada yang ngancam ya kita sendiri kan. Kalau ancaman tuh dikejar-kejar debt collector, nah itu bikin kita kan jadi langsung semangat gitu kan. Atau kalau orang lain nggak ngancam kita ya diri kita sendiri yang membuat ancaman itu gitu ya Pak ya. Kalau ancaman kepada Bu Ingkris, saya nggak mau miskin lagi ya Allah gitu, makanya kejar terus gitu. Gitu ya kalau dari dalamnya gitu kan. Gitu ya Pak Subhan ya. Perlu kalau kita tipe yang tidak bisa memunculkan greget dari internal kita, maka kita butuh emosi greget dari eksternal. Itu penting gitu. Maka pentingnya ada acara begini, leader gitu ya, ngoprak-ngoprak begitu. Ini adalah ancaman-ancaman positif dari leader untuk kita maju sebenarnya. Yang diancam nggak merasa terancam. Ya berarti ngancamnya kurang kuat. Nah tadi kaitannya dengan pertanyaan Bu Frista Pak Subhan mengenai alam bawah sadar. Kenapa harus 21 hari? Kemudian kalau misalnya alam bawah sadar ini informasi apa yang dimasukkan ke dalam alam bawah sadar ini sehingga menutupi informasi lamanya. Informasi lama tertutup, tinggal informasi baru mengenai miliarder, mengenai kesuksesan. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Iya Bunda. Saya mohon maaf ini hujan besar jadi saya suara kayak teriak-teriak, mohon maaf. Enggak apa-apa. Jadi kalau berbicara alam bawah sadar, sebenarnya setiap manusia itu punya 2, namanya alam sadar, alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu 88% itu mempengaruhi hidup kita. Nah, alam sadar tuh hanya 12% tuh ya yang kelihatan, kita dicubit sakit, kita melihat seperti ini. Ini hanya 12%. Nah, sisanya 88% itu di dalam pikiran kita, di dalam diri kita. Kenapa sih orang pendek, kecil, tapi dia berjiwa besar kayak Profesor B.J. Habibie? Itu adanya di alam bawah sadar gitu. Ada orang jangkung tinggi, tapi dia nggak pede. Ternyata di alam bawah sadarnya nggak pede, padahal dia tinggi gede. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya kita mengoptimalkan alam bawah sadar? Ya tentu tadi, kita mesti memasukkan sesuatu yang positif kepada alam bawah sadar. Kalau seandainya yang masuknya negatif, perilakunya negatif. Kalau yang masuknya positif, ya perilakunya positif. Nah, pertanyaannya adalah, coba kasih contoh Pak untuk bisnis Armina Daily yang alam bawah sadar selama ini, kemudian sebaiknya menjadi sadarnya gimana gitu. Contoh gini, kita tahu ya MLM ini adalah haram
Itu satu dulu. Berarti ada informasi yang masuk di pikiran kita, entah dari orang lain yang memang sudah gagal di MLM, entah oknum tertentu yang sudah dia punya mental block kepada MLM salah, dia tularkan kepada kita. Maka kita kena dampak kedua, korban. Yang ketiga, mungkin kita membaca nggak tuntas, mempelajarinya. Atau kita punya trauma yang keempat, gara-gara nggak pernah sukses karena ditipu oleh leader di MLM sebelumnya. Gitu. Nah, makanya dalam NLP itu ada Bunda namanya remote control pikiran. Gitu. Remote control pikiran itu begini, ketika kita mengatakan MLM haram, kita bertanya kepada pikiran kita, istilah Bunda itu cek pikiran Anda. Kenapa ya saya berpikir seperti ini, gitu kan? Kira-kira manfaat nggak buat saya berpikir seperti ini? Kira-kira berbahaya nggak buat emosi saya, buat pikiran saya, fisik saya, bahkan masa depan saya ketika saya berpikir seperti ini? Itu namanya remote control pikiran. Diulang Pak, remote-nya apa Pak? Biar pada tulis. Jadi kalau ada prasangka yang negatif, teman-teman langsung ngecek ke tulisan Pak Subhan tadi. Apa Pak satu? Ngeceknya gimana? Satu adalah, ini namanya remote control pikiran. Iya. Kenapa saya berpikir seperti ini? Kenapa saya berpikir seperti ini? Kira-kira dampaknya positif atau negatif? Buat pikiran saya, buat fisik saya, buat masa depan saya. Kalau saya berpikir seperti itu. Dan yang ketiga, benar nggak sih saya berpikir seperti ini? Kalau kita dilarikan ke agama, apa benar haram? Apa benar maslahat? Apa benar menolong orang? Kayak gitu. Ini namanya remote control pikiran. Karena pikiran itu ibarat yang namanya tayangan film dalam NLP itu. Nah, remote itu tugasnya adalah apa? Memperjelas gambar, mengecilkan suara, atau membesarkan suara gitu. Jadi pikiran kita ini seperti gambar sebuah sinetron, sebuah film. Nah, remote control itu adalah kita bagaimana merubah itu, merubah struktur pikiran. Kalau kita sudah merubah struktur pikiran, maka berubahlah pemaknaan kita terhadap sesuatu. Kalau kita sudah berubah pemaknaan kepada sesuatu, maka berubahlah perilaku kita. Itu tujuannya. Jadi penting remote control pikiran. Oke, satu lagi nih Pak. Ini biar langsung pada kasus karena banyak banget di saya juga dulu gini. Kalau saya nggak siar baitullah gitu. Kalau saya nggak siar baitullah, ada rasa dosa bahwa saya siarnya Armina Daily. Gitu, kayak ada rasa kayak gitu. Karena apa? Karena kami siar bisnis syariah ini ada penolakan. Anggapnya kita udah nggak siar baitul lagi, padahal nggak ada hubungannya kan sama sekali gitu. Justru ini menjadi solusi kan gitu. Justru dengan siar Armina Daily menjadi solusi orang mau ke Baitullah. Nah, tapi gimana cara memberikan informasi yang baru kepada alam bawah sadar kita gitu loh Pak, sehingga akhirnya kita menggerak untuk siar Armina Daily untuk menjadikan biaya umroh kita justru dari Armina Daily siarnya gitu. Gimana Pak? Ya kalau kita berbicara satuan dalam satu tubuh itu sebenarnya bukan pilihan Bun. Contoh bukan gini. Pilihan ya. Kita mau fokus ke istri apa anak? Gimana jawabnya? Dua-duanya. Nah artinya kan ini bukan pilihan, ini bagian dari diri kita gitu ya. Nah jadi saya jadi bukan pilihan ya Pak. Ntar dulu Pak dicatat dulu ya. Bukan pilihan loh ini gitu. Oke. Terus Pak? Iya, artinya ini bagian tubuh kita yang mesti kita jalankan. Contoh kayak tadi, temanya tesis kan. Saya ngerjain tesis, saya ngerjain tesis teman saya, kan sama-sama tesis. Artinya itu kan sebenarnya satu gitu. Contoh gini, Bunda sering bilang, Pak Juli waktu itu pernah bilang ke saya, kalau seandainya kita kenapa di Armina Daily kita bisa, Mas Suban dosen katanya. Terus di Armina Daily kan sama-sama ngajar. Saya ngajar di kampus, sekarang ngajar di live store KMB, kan sama aja ngajar. Jadi bukan sesuatu yang mesti pilihan gitu. Kita memang sedang fokus di area ini yang sama gitu Bun. Kalau menurut saya seperti itu. Dan itu Pak Juli yang ngasih tahu ke saya. Jadi kan saya pernah nanya tuh, Pak kalau gitu saya tinggalkan dosen aja Pak, saya resign, saya fokus seperti Bapak.
Malah saya pikir Bapak mau setuju. Ternyata tidak. Ini bukan pilihan Mas Subhan katanya. Justru kita fokus yang sama gitu. Kita nggak berseberangan terlalu jauh. Coba kalau seandainya kita bisnis di Armia Daily, kita punya pekerjaan lain di bisnis yang seperti Armia Daily tapi di lain sistem. Nah, itu sudah kontras. Ini pasti arah tujuannya berbeda. Nanti yang satu ke Jawa Timur, yang satu ke Jakarta. Kan repot gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman ini bukan pilihan, ini adalah bagian dari diri kita sendiri. Jadi nggak usah milih, lakukan saja. Jadi menambah kenyamanan ya Pak, menambah zona Betul. nyaman istilahnya ya. Memperluas zona nyaman. Zona nyaman. Jadi nyaman semua jalaninnya, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa, gimana ya rasanya gitu kan, itu rasa itu. Gitu ya Pak Subhan ya. Dan Amin ya Allah. Iya Bun, itu yang diajarkan Pak Juli kepada saya dan kita semua. Oke. Bu Rani, monggo kalau ada teman-teman yang mau. Ya Umi, silakan. Aduh, mungkin ada teman-teman yang mau tentang alam bawah sadar. Berarti gini sebenarnya Pak Subhan ya, dengan adanya metode 21 hari, 40 hari gitu ya, semakin dia sering menguatkan kefokusannya tadi ya, visualnya, kinestetiknya, auditorinya, terus dia memakai setiap hari red coffee-nya, Asiha Pro-nya segala macam itu, berarti itu sudah membuat dia semakin secara otomatis alam bawah sadar dia akan terus dijejali gitu ya. Dijejali dengan informasi-informasi yang sebenarnya itulah yang dia butuhkan. Betul nggak Pak Subhan ya? Kayak Thor misalnya. Betul. 21 kayak kemarin Pak Juli 70 hari kita diharapkan untuk selalu hadir menghadirkan, itu secara otomatis membuat gudang alam bawah sadar kita semakin penuh dengan informasi yang sebenarnya itu untuk mempercepat ke tujuan kita tadi ya Pak Subhan ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tornya seminggu sekali gitu kan, ikut pendidikan pelatihan pakai Zoom, visualnya nggak dinyalain gitu, itu kan bikin yang tadinya udah lowbat ya kan, fokusnya udah mulai melebar kemana-mana, akhirnya semakin melebar, akhirnya nggak semakin fokus gitu ya Pak Subhan ya. Betul. Jadi tujuan daripada kita 21 hari, 40 hari itu sebenarnya untuk menjadi habit. Jadi habit cara berpikir kita, habit perilaku kita, habit perasaan kita gitu. Ini contoh aja lah Bu Rani ya. Ini riset dalam tema lain lah. Saya pernah riset. Ada satu orang setiap hari selama 1 bulan nonton film video porno. Yang satu lagi suruh dengerin ceramah agama selama sebulan penuh setiap hari pagi, siang, sore. Yang satu lagi suruh dia bermain medsos. Itu hasil outcome-nya itu berbeda. Orang-orang yang terbiasa nonton ceramah, maka dia minimal hafal materi, minimal dia kalau berpikirnya pendekatannya keagamaan, kalau berperilaku stres, depresi, ke masjid gitu. Tetapi kalau orang-orang yang banyak video porno, maka orientasinya adalah negatif terus. Dari pikirannya, perasaannya, bahkan mengarah kepada perilakunya. Sekarang ini tema menarik yang sangat up to date, karena kita banyak di rumah, orang-orang yang banyak nonton begitu, anak-anaknya itu bermasalah dan banyak kasus. Saya kan sebagai ketua asosiasi di psikoterapi di KPAI, saya itu di wilayah Jawa Barat. Saya menangani kasus banyak sekali Bu Rani. Sekarang ini 1 tahun terakhir berkenaan dengan pelecehan seksual. Ternyata sebabnya setiap hari dia nonton video-video negatif. Nah, makanya betul kata Bu Rani, kalau kita setiap hari nonton Thor selama 21 hari, 1 bulan, pasti pikirannya bisnis, pikirannya kecerdasan keuangan, pikirannya adalah prospek, pikirannya adalah miliarder, ke sana semua arahnya. Makanya mulai sekarang, hati-hati yang Anda lihat, hati-hati yang Anda tonton, hati-hati dengan ada yang dengar. Kalau setiap hari Anda lakukan menjadi habit, terserah mau habitnya negatif atau positif, itu menjadi perilaku Anda. Gitu. Maka hati-hati banget, itu penting. Bu Inggris, mohon izin nih, saya terus tanya Pak Subhan. Kasih mitranya ya, Bu Rani. Ayo mitranya penasaran loh. Bu, satu lagi. Saya juga ininya kan ke peran-peran yang tadi ya, sebagai ibu istri itu kan ya Pak, berkaitan dengan memanage waktu. Ada beberapa mitra yang bukan disuruh sih, diarahkan sama leadernya untuk ikut Thor gitu kan. Di pikiran dia tuh,
aku tuh ikut TOR mesti berapa kali, bukan berapa kali, apa ya, seolah-olah gitu BEJ-nya adalah TOR lagi, TOR lagi, TOR lagi gitu. Ada nggak sih maksudnya berapa sih sebenarnya yang mencukupi gitu ya informasi ini yang misalnya seminggu berapa kali dia TOR-nya pendidikan pelatihan supaya tidak terkesan gitu kan kayak Armina Deli-nya terus-terusan akhirnya mengabaikan peran-peran dia yang lain yang di rumah gitu loh Pak Zuban. Ada nggak batasan misalnya berapa jam selama 24 jam itu ya udah cukup ikut TOR 1 kali aja gitu kan. Nggak usah terus-terusan dari pagi, siang, sore, malam TOR. Soalnya kan grupnya banyak nih kayak saya nih misalnya. Di pagi ada TOR-nya Bu Hoiria, di siang ada TOR-nya Bu Dina misalnya. Sore TOR-nya Bu Cici, malam TOR-nya Umi Yulinar. Kan nggak mesti harus seperti itu juga kan Pak Zuhan? Soalnya supaya teman-teman yang lain tuh nggak ngerasa saya mesti TOR terus gimana, kapan ngurus anaknya, kapan ini. Nah, ada nggak batasan waktunya yang penting dia Itu berjalan? pertanyaan Pak Teguh tadi tuh. Nah, itu dia mewakili lagi nih menguatkan dari rasa kita sebagai seorang leader, sebagai seorang mitra, sebagai seorang ibu, istri, pembagian waktunya Pak Suban coba. Iya, saya juga bersyukur ya setiap buka Facebook pasti TOR di mana-mana. Saya jadi wah ini rame banget ilmu ini luar biasa ya. Nah, jadi sebenarnya indikator orang berhasil dalam 21 hari itu adalah fokus tadi. Ketika lihat TOR ini fokus apa enggak gitu. Nah, indikator keberhasilannya itu adalah sebenarnya kalau dia sudah berubah, itulah berhasil gitu. Nah, kalau belum berubah, berarti belum berhasil. 21 hari ini ada rumus yang sudah Maxwell lakukan riset ketika orang fokus 21 hari gitu. Nah, artinya kemungkinan bisa 40 hari, bisa 40 kali 2 kalau memang dia belum berhasil karena nggak fokus gitu. Nah, maka teman-teman 21 hari itu mesti fokus. Nah, bagaimana caranya kita mengatur waktunya? Sebenarnya kan tadi kita bisa konsultasi dengan leader kira-kira di area mana. Contoh sederhana aja. Saya tuh kalau seandainya ada TOR, kapan saya harus duduk, kapan saya melibatkan keluarga. Ini saya kayak di laptop seperti ini satu ruangan saya terdengar ketika Bunda Inggris atau memberikan materi karena saya pakai speaker aktif. Bahkan tetangga bisa dengar semua ini. Artinya saya walaupun lagi ngetik, ada kesana kemari, tapi ada suara minimal itu mendengar Bu Inggris lagi ngomong segala macem atau Ibu Rani lagi TOR. Saya dengar itu di Facebook tuh. Saya masukkan ke speaker, saya beraktivitas yang lain, bahkan istrinya sampai hafal harus pakai gitu ginian kan. Ya. Iya. Kalau kita belum petugas ya atau kita nggak ini kan. Karena saking banyaknya TOR gitu kan, agar suasana ruangan kita ini benar-benar suasana TOR gitulah. Gitu. Nah, jadi sebenarnya itu masalah waktu kita bisa atur dengan berbagai macam cara di era teknologi ini. Bahkan kita bisa lihat siaran ulang. Saya kalau seandainya nggak bisa, contoh saya ada ngajar malam Mbak Daisha seandainya. Saya pengen tahu nih materi Bunda Inggris tentang kecerdasan keuangan atau di kelas mana. Saya biasanya nontonnya malam atau habis sebelum subuh saya nonton itu. Saya dengerin di Facebook itu, wah ini menarik nih gitu. Jadi saya tahu gitu. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung bagaimana kita memanage waktu. Jadi kembali kepada itu sebenarnya manajemen aja lah. Manajemen kita dalam 24 jam. Dan saya yakin ingat, saya sibuk. Sesibuk-sibuknya kita sekarang, itu waktunya 24 jam tergantung kitanya. Kira-kira sibuknya itu banyak ngelamun, banyak duduk, atau banyak TOR. TOR kan hanya sejam 2 jam. Gitu. Itu perlu dicek. Alasan tuh ada aja ya. Balik lagi ke BEJ ya, Bu. Alasannya saya ingat ceritanya istrinya Pak Fairuz, Dr. Fairuz yang dari Bali, yang ahli perilaku, dokter yang ahli perilaku, merubah perilaku, bahwa TOR itu bisa merubah perilaku. Itu beliau sampaikan bahwa tadinya beliau tuh heran lihat istrinya, kan nggak tertarik, apaan sih bisnis 165. Tapi istrinya kan kita bilangin, Bu, setel yang kenceng biar bapak tuh denger, kan merasa nggak disetujui sama suaminya gitu. Akhirnya lama-lama apa sih gitu, dan suaranya dikencengin, dan kemudian someday ya Allah, terus akhirnya sekarang Pak Fairuz ikut mewarnai, memberikan kontribusi ya kepada kita semua di komunitas kita, menjadi salah satu konsultan di bidang perubahan perilaku dari kita. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada bapak ibu-ibu semua yang
keluarganya nggak setuju atau apa, setelin kenceng-kenceng. Taruh speakernya di dekat kuping. Pak Subhan pakai speaker. Berarti itu cara melibatkan keluarga juga ya Bu ya. Iya. Tahu suaminya, tahu istrinya ngapain, syiarnya ngapain gitu ya. Ngomonginnya apa sih gitu. Heeh. Kan cuma 1 jam. Sampai Bunda, anak saya itu yang usia 4 tahun, kalau seandainya salah miliarder, dia di belakang langsung Refleks acting dia. ya. Sukses sehat saya bergaul. Ya Allah. Iya benar. Ayo yang lain mungkin Umi dipersilakan. Bu Cici mungkin tuh Bu Cici. Ya, oke, baik, Dina silakan. di mana ya Bu Dina ya? Ada Bu Dina. Ya, Bu Cici dulu, Bu Dina dulu nih. Silakan Bu Dina dulu ya. Silakan Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dina suaranya. Suaranya udah masuk belum? Udah dibuka nih. Kok kecil sih? Volumenya mungkin. Nggak usah pakai itu kali, nggak usah pakai ini. Gak kedengeran sama anaknya, suaminya. Masih kecil, Dicabut, Bu. Bun, dicabut. Dicabut itunya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ingrid? Alhamdulillah Bu Dina, rinduku padamu. Iya Bu, tadi lagi di jalan juga baru standby nih. Ya, alhamdulillah robbil alamin, subhanallah. Hari ini luar biasa. Memang inilah kepada teman-teman leader, mitra-mitra semuanya, inilah kenapa kita selalu dikumpulkan seperti ini, energinya pasti selalu dapat lagi, mau down dapat lagi gitu kan. Apalagi kalau udah Bu Ingrid yang ngomong langsung deh sama-sama orang thinking, extrovert. Pak Subhan, subhanallah tadi juga ilmunya sangat luar biasa. Sebenarnya tadi pas dengar juga dulu yang saya lakukan sama seperti itu Pak Subhan. Jadi pada saat dulu pasangan kita tidak mensupport kita untuk apa yang kita jalankan, dulu kita dekatkan dengan komunitas yang kita jalankan. Itu yang dulu saya lakukan waktu Syiar Baitullah. Nah, alhamdulillah memang ini di Armina Daily saya juga sempat yang turun naik juga gitu kan, sih frekuensi apa ya, bukannya nggak yakin gitu, tapi apa ya, karena memang nggak ada basic ya, sebenarnya mental block juga sih kata Bu Inggris. Semua alasan benar Bu. Alasan. Bukannya nggak bisa marketing gitu ya, tapi memang benar kata Bu Inggris tadi, saya terus berusaha minimal selalu lakukan terus gitu. Nanti juga lama-lama akan paham gitu. Sebenarnya nggak ada pertanyaan sih Bu Inggris, karena saya juga masih terus pengen dapat ilmu-ilmunya aja nih dari Pak Subhan, dari Bu Inggris juga gitu. Mungkin itu aja Bu Yulinar. Jadi hari ini saya mencoba untuk terus mendengarkan, mendapatkan ilmu dari orang-orang yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Yulinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa ya. Ilmunya hari ini, dan sini saya hadirkan Ibu Cici ya, Bu Cici dari Jakarta. Silakan Bu Cici. Ya, terima kasih Umi. Assalamualaikum Bu Ingrid, Pak Subhan. Salam. Hari ini hadiah ya, dapat spesial Pak Subhan hadir. Bunda terima kasih ya telah hadirkan Pak Subhan. Tadi saya senang banget dengan ilmu yang Pak Subhan berikan. Berarti kalau kita memang mau, jadi PR juga nih Bun. Jadi saya udah langsung catat. Bagi mitra baru yang ingin menjalankan Armina Daily sampai timbul cinta, sampai beliau jalan sendiri, berarti memang harus semuanya secara visual harus tahu tentang Armina Daily. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sekarang kan kita baru mulai reward nih ya, Pak Subhan. Saya boleh ya Bun tanya? Boleh. Pak Subhan, saya kan punya PR nih, pengen menjadikan mitra-mitra yang tadinya benar tuh, kayaknya belum benar, bukan salah ya Bun, belum benar. Jadi yang Bunda bilang tadi bahwa mereka tuh di ininya yang bukan caranya, yang di
difleksibelkan, tapi nggak apa-apa deh, itu yang difleksibelkan. Jadi Allah belum ridho deh, belum dapat reward gitu, itu fleksibelnya mereka gitu kan. Nah sekarang saya pengen gitu, gimana supaya mereka benar-benar fokus, akhirnya terbawa apa sih yang harus saya lakukan sebagai leader. Akhirnya mereka benar-benar sampai tujuan, reward itu tembus gitu, supaya itu benar-benar bahwa di alam bawah sadarnya itu benar-benar jalannya ya ke arah situ gitu, menuju ke situ. Walaupun memang sekarang 5 formula sukses sudah mulai dimasukkan, tapi pasti ada cara dari Pak Subhan nih biar alam bawah sadarnya itu bilang bahwa reward, masuklah reward. datang gitu. Pak Subhan, saya pengen itu. Itu aja Bun. Jadi semakin semangat luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cici. Langsung aja ya mungkin ya kepada Pak Subhan. Iya, Bunda mohon izin. Ini sebenarnya yang harus jawab ini Pak Juli Irmayanto. Jadi saya memotret saja dari pengalaman saya melihat Bapak. Jadi kalau kita sebagai leader harus 2 kali daripada mitra bawah kita. Jadi kalau mentor kerjanya mungkin berkali-kali daripada leadernya gitu. Nah artinya kalau seandainya kita ingin mendorong orang, mempush orang, itu harus lebih berkali-kali lipat daripada energinya mitra kita. Itu yang penting, yang pertama. Kita lihat Pak Juli itu luar biasa. Semua aspek itu dia lebih dari kita. Tidurnya Pak Juli lebih sedikit daripada leadernya, daripada mitranya gitu. Nah ini ngomongnya Pak Juli lebih banyak daripada mitranya. Doanya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, bacanya lebih banyak. Semuanya harus lebih banyak. Geraknya lebih banyak, sodakonya lebih banyak, jalannya lebih banyak. Jadi harus ada sesuatu yang lebih daripada yang kita akan dorong gitu. Ini sudah konsekuensi. Saya sebagai dosen harus lebih banyak membaca 100 buku daripada mahasiswa minimal 50 buku gitu. Kalau kita kalah itu nggak bisa. Jadi harus lebih daripada semuanya. Itu yang pertama Bunda. Yang kedua, saya amati Pak Juli itu, saya melihat dari pendekatan ilmu logika atau ilmu kalam. Dalam ilmu kalam itu ada jabariyah, ada qadariyah. Jadi kalau kita berikhtiar, itu kita pakai qadariyah dulu, jangan pakai jabariyah. Jadi jangan mengatakan gini, mungkin terserah Allah saja deh karena belum dapat gitu. Ini sudah jabariyah, dikit-dikit diserahkan ke Allah. Pak Juli itu kerja maksimal dulu, habis-habisan pikirannya, perasaannya, fisiknya, baru hasil diserahkan ke Allah gitu. Minimal Allah kan ngerti gitu kan, memperhitungkan kita. Kita berdoa, ya Allah, semoga saya dapat reward, dapat tujuan ini. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya Allah, masa nggak dapat? Berjuangnya saya udah maksimal, ya Allah. Rayu Allah gitu. Nah ini adalah kita bagaimana menerapkan Asy'ariyah sebenarnya. Nah jadi itu yang kedua Bunda. Poinnya adalah kita berusaha maksimal semua aspek, nanti hasil Allah yang menentukan. Itu yang saya lihat dari Pak Juli. Makanya Pak Juli itu nggak pernah give up, nggak pernah menyerah. Saya ingat waktu acara GMC, beliau itu berani membuat satu spekulasi yang tidak pernah bisa. Di Ina Malioboro itu di banyak orang, ini harga sekian, pokoknya saya mau sekian. Ini nggak bisa begini, pokoknya mic harus begini. Semuanya bisa kok sama Pak Juli. Nah, artinya di situ apa? Beliau usahanya maksimal dan totalitas gitu. Beliau belum acara besok, sudah cek sound, sudah cek kursi, peserta semua sama beliau. Walaupun nanti endingnya adalah dia akan serahkan kepada Allah. Masalah kaos, saya ingat waktu di Kabayo, itu sampai yang urusan kaos itu gemeter. Ini satu kemana? Mana uangnya? Kaosnya nggak ada. Ini harus bener nih, ini bisnis kata Pak Juli. Semuanya gemeter. Ketika dihitung, akhirnya dari sini ada yang ngambil belum bayar. Ujung-ujungnya satu kaos yang harga 100.000 dipermasalahkan, Pak Juli ngasih, nih 500.000 buat jajan katanya. Bayangkan coba. Artinya beliau mendahulukan dulu profesionalisme gitu, mendahulukan dulu manajemen logika. Setelah itu baru serahkan ke Allah. Itu Bunda, mungkin terlalu banyak saya jawab. Itu hasil model saya dengan Pak Juli. Bu Rani.
Baik, terima kasih Pak Subhan. Selanjutnya masih ada nih Pak yang ingin bertanya. Ini kita lanjut materi dulu atau kita memberikan kesempatan ya Bunda Inggris? Ya, kasih kesempatan aja Bunda. Oke, baik. Kan jarang-jarang ketemu Bu Inggris kan. Iya. Monggo, silakan. Iya, baik. Di sini ada Ibu Lia Sarip ya dari Lampung ya. Silakan Bu Lia untuk bisa menyampaikan apa yang dikonsultasikan atau pertanyaan. Di sini ada mentor kita Ibu Ingrisa Supertina dan ada pakar NLP ya Bapak Dr. Subhan. Silakan Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi, Bunda Inggris, Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah dikasih kesempatan. Sebenarnya sebelum ada pertanyaan, Umi, pengen nyimak dulu yang ilmunya ini luar biasa. Ada Pak Subhan, Bu Inggris yang luar biasa. Saya pengen fokus nyimak dulu, Umi. Mungkin nanti di terakhir aja pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Masya Allah ya, luar biasa. Dia Masya Allah, terpesona dengan ilmu yang dasar luar biasa pada hari ini ya. Oke, baik. Di sini ada Ibu Ewis dari Jakarta ya. Udah raise hand. Silakan Bu Ewis. Iya, Assalamualaikum Bunda Inggris, Pak Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau bicara tentang fokus ya, sebenarnya saya bukan dibilang masalah, ya masalah juga ya Bunda, karena kan kalau bisnis di Armina Daily itu, saya sebenarnya tuh awalnya tuh kalau ngomongin masalah MLM gitu agak-agak gimana gitu. Cuma karena saya ngelihat Bunda Guril, Bunda menghilang. Woi, nggak boleh ngomongin itu berarti. Baik. Nggak boleh ngomongin itu berarti. Kita lanjut ya Bun ya. Ada Ibu Sapriana nih dari Kendari. Dari tadi juga beliau raise hand ya. Kita beri kesempatan kepada Ibu Sapriana. Silakan Ibu Sapriana. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum Bu Inggris. Waalaikumsalam. Pak Subhan, Bu Cici, Bu Rani semuanya. Bunda, mungkin pertanyaannya untuk Pak Subhan boleh? Boleh. Iya. Pak Subhan mau tanya nih, apakah bagi yang sudah melakukan 21 hari, selain perubahan perilaku, apalagi yang kita bisa tahu gitu loh, setelah 21 hari gitu loh Pak, selain perubahan perilaku. Terus kemudian, ya udah itu aja dulu. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sapriana. Ya baik, ini pertanyaannya untuk Bapak Subhan ya. Bagaimana Pak untuk jawaban dari Ibu pertanyaan Bu Sapriana? Silakan Pak Subhan. Iya, ya betul. Tadi kalau ingin tahu indikator perubahannya adalah ya 5 aspek tadi. Minimal kalau seandainya pikiran atau visual kita, ketika kita lihat TOR sampai 21 hari, materi-materinya minimal kita tahu gitu, arahnya kemana, hafal. Kayak saya itu nggak pernah punya rencana atau niat, bahkan pernah tempat khusus mempelajari materi-materi TOR online gitu. Saya nggak pernah. Tetapi saya dengerin aja begitu. Kok jadi tahu, ngerti cara menjelaskan halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga itu. Minimal berubah dari konten yang diberikan. Yang kedua, berubah apa? Berubah perilaku dari konten itu. Seandainya konten itu mengajak kita supaya apa? Supaya kita sodako, maka dia udah bersodako, berperilaku. Terus yang ketiga, perilaku kepribadiannya adalah kepribadian komunitas miliarder berkah yang diajarkan mentor. Dia berubah juga. Nah, lebih lanjutnya nanti dia sudah mulai mengarahkan, sudah mulai jadi pembicara, sudah update status, sudah mengkomunikasikan closing dengan mitra, menawarkan, itu sudah perubahan perilaku. Contohlah sederhana Bunda, saya ini teman-temannya di Facebook itu hampir 80% itu profesor doktor loh. Saya itu dikenal sebagai akademisi. Saya untuk update di Facebook tuh nggak bisa, itu berapa bulan saya.
Sampai saya tuh bener-bener untuk share tour tuh nggak bisa gitu, karena nanti orang aneh gitu kan. Nah karena saya ikuti terus tanpa disadari, loh kok jadi bisa ya? Jadi mental block saya yang dulu mengatakan bahwasanya kamu kalau update yang begini, kamu nanti diketawain sama teman-teman kampus kamu, sama dosen kamu, itu udah hilang. Tiba-tiba berani aja pede. Dan itu otomatis, dan itu tiba-tiba. Langsung update Armina Daily, update tour, jadwal. Sehari bisa 3 kali, saya juga aneh. Loh, kok saya sekarang berani ya? Itu perubahan perilaku sebenarnya tanpa disadari. Gitu. Itu aja sebenarnya. Nanti otomatis berubah gitu aja. Jadi berani, jadi tidak ragu lagi, Iya. jadi yakin Bener. jadi miliarder, yakin sukses, ya gitu kan ya. Termasuk saya, Bunda, ngomongin salam miliarder tuh berat bagi saya itu. Salam miliarder, emang mudah ini bagi yang nggak biasa? Itu nggak bisa. Alam bawah sadarnya soalnya belum ke ini ya Pak. Iya, belum apa? Belum menyesuaikan diri atau belum apa ya? Belum ada gudangnya gitu ya. Iya, alam bawah sadarnya aneh, reject gitu. Apa menolak, sih? iya, menolak gitu. ya. Sekali nolak, 2 kali nolak, berkali-kali, nanti lama-lama terbiasa jadi habit. Itu tujuannya. Saya jadi ingat tuh dulu Pak, waktu awal-awal kita bilang 1 tahun jadi miliarder, saya sempat protes. Pak, apa enggak kata orang nanti apa nanti kata orang apa enggak kata orang nanti ria, apa enggak kata orang nanti apa namanya iming-iming gitu. Bapak terus saja. Ini perlu ditancapkan, perlu dipahami sehingga akhirnya datang gitu. Kalau Bapak gitu alasannya. Karena apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau rasakan, apa yang engkau yakini akan terjadi itu dikabulkan Allah gitu. Iya ya kayak gitu. Hingga akhirnya ya lama-lama apa namanya? Bener uangnya datang, bener akhirnya tambah yakin. Karena itu kan semua doa. Dan satu prinsip dari ilmunya Pak Nasrullah ya, bahwa nasibnya pengen jadi miliarder. Jadi Bapak Ibu hari ini pengennya nasibnya jadi apa? Kalau pengen nasibnya jadi miliarder, nasib itu karena apa yang kita lakukan yang mengkristal yang disebut dengan karakter. Nah, mau jadi miliarder karakternya harus karakter miliarder. Pembentukan karakter itu kan 21 hari ya Pak ya minimal. Itu 21 hari, malah bisa bertahun-tahun. Nah, karakter itu terbentuk, karakter miliarder terbentuk itu karena kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaannya kebiasaan miliarder apa kebiasaan jutawan? Itu beda jauh. Nah, kebiasaan miliarder ini kebentuk karena action kita. Kita action aja terus, makanya saya di awal saya bilang yakin dan action terus. Tadinya misalnya actionnya masih jutawan, lama-lama jadi ribuan, dari jutawan, lama-lama jadi action miliarder. Action miliarder terus menerus akhirnya menjadi kebiasaan miliarder, kebiasaan miliarder mengkristal menjadi karakter miliarder maka nasibnya akan berubah menjadi miliarder. Allahu Akbar, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Ini Bunda saya ingat Bunda, saya itu ingat ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Saya belajar dari Pak Juli, ini mungkin mental miliarder ya. Saya tuh kalau beli sesuatu dulu tuh nawar. Sekarang itu gara-gara Pak Juli, itu nggak pernah nawar. Jadi gini, saya akan bayar apa yang diberikan harga oleh penjual gitu. Beli apapun, ini berapa? Sekilo 20.000, ya 20.000 gitu. Saya nggak pernah nawar. Yes. Karena saya lihat, oh ini Pak Juli ngajarkan. Dan ternyata efeknya membuat senang penjual gitu. Jadi kalau kita masih menawar, berarti belum jadi mental miliarder. Iya benar. Nah, yang diajarkan Pak Juli itu belum jadi miliarder ya mentalnya ini dirubah dulu, mental tidak baperan, mental tidak mengeluh, mental tahan banting, ini mental miliarder kan gitu. Menjadi solusi, memberikan apa namanya, enggak mengeluh, enggak problem maker tapi problem solver gitu. Jadi akhirnya lama-lama betul-betul tuh duitnya teko dewe. Ya Allah. Itu berani. Ya, semoga Bu Umi. Bu Umi lagi. Masya Allah, luar biasa ya ilmunya pada siang hari ini ya. Kita lanjut ke materi ya Bu Inggris ya. Ada satu slide itu ya belum dikeluarin ya Bu Inggris ya. Boleh ya. Itu baik, kita lanjut ke Bu Inggris ya. Ini baik saya tampilkan slide-nya.
ini ya Oh Bunda ini ya. ya. Ini tadi yang saya katakan bahwa kalau Anda, kita baca yang bareng-bareng yang bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau Kalau Anda Anda ingin ingin mengubah mengubah yang yang kelihatan, kelihatan, yang pertama harus diubah adalah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mau dunia yang kelihatan tuh mana? Dunia kelihatan itu kalau dalam benda itu namanya dunia nyata ini benda, terus masih kelihatan molekul, atom, partikel ini yang kelihatan. Nah, dalam kehidupan kita yang kelihatan itu adalah nasib kita sekarang ini. Kelihatan kan nasibnya kayak apa sekarang ini? Ini adalah yang kelihatan. Karakter kita juga terlihat. Tindakan kita terlihat, kebiasaan kita terlihat. Ya kan? Kelihatan kan kebiasaan kita ngapain, suka telat enggak, suka ini enggak gitu ya. Suka kebiasaan-kebiasaan kita kelihatan. Ini kebiasaan yang kelihatan semuanya. Nasib kelihatan. Nah, bagaimana merubah ini semua? Pertama adalah merubah cara berpikir. Namanya alam yang tidak kelihatan, namanya alam bawah sadar yang tadi dijelaskan oleh Pak Zubhan, yang nilainya tuh 82% akan mempengaruhi dunia yang kelihatan, akan mempengaruhi nasib kita. Pikirannya, makanya Bapak selalu bilang pikiran tuh harus positif, pikiran tuh harus besar, harus luas. Wah, begitu pikirannya luas, ditambahin lagi nilai pikiran itu lebih tinggi lagi namanya perasaan, ngeroso. Dan perlibatan dari emosi tadi namanya perasaan. Dan kemudian yang paling di bawah adalah, yang paling besar energinya adalah namanya super energi atau kita sebut dengan spiritualnya. Allahnya di sini. Jadi Allah dilibatkan. Kalau kita yakin Allah itu maha kaya, masa kita nggak jadi miliarder kan gitu. Nah, kalau kita yakin Allah maha kaya dan maha memberikan segalanya, kita yakini itu akhirnya tercermin dari keyakinannya tidak pernah ngeluh, artinya menerima segala apa yang Allah kirimkan, apa yang Allah kasihkan, tidak mengeluh, tidak berprasangka, tidak ini, makanya tindakan-tindakannya jadi selalu tersenyum misalnya. Kebiasaannya selalu menolong, bukan menolong karena ada maunya gitu ya. Ketika orang tidak menolong kemudian kita jadi ngambek, enggak seperti itu. Tapi itu kebiasaan-kebiasaan karena spiritualnya tinggi. Ya, kemudian akhirnya nanti nasibnya berubah. Jadi artinya Bapak Ibu mulai hari ini tadi dari awal itu diniatkan kalau kita mau usaha di sini di Armina Daily, niatkan dari awal semuanya mohon pada Allah, kembali kepada Allah, pokoknya Allah lagi. Nanti rezeki besarnya pasti akan Allah kabulkan. Tentu aku tercermin dari perilaku-perilaku, karena orang yang dekat Allah tuh pasti ikhtiarnya tinggi, saya yakin. Orang Allah tuh pasti ikhtiarnya tinggi, tahan banting, sabar, semuanya lah komplit pokoknya. Namanya fas. Ya, fatonah, amanah, tablik dan sidik itu di dekat dengan orang kaya, dekat dengan kekayaan gitu. Seperti itu Bu Umi. Jadi mungkin nanti Pak Subhan bisa nambahin yang namanya alam bawah sadar itu adalah alam yang harus kita perbaiki. Kalau misalnya tidak bisa menghilangkannya, minimal kita memberikan informasi-informasi yang baru mengenai tujuan-tujuan yang akan kita capai. Seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Ingkris ya. Nggak terasa ya kita hampir lebih dari 2 jam ya ngobrol di Zoom meeting ini ya gitu. Ilmunya dahsyat luar biasa gitu. Ternyata pikiran bawah sadar itu mendominasi ya Bu Ingkris ya, yang akan menentukan kesuksesan kita di Armina Daily ini gitu. Mungkin Pak Subhan bisa itu menambahkan lagi gitu ya untuk bagaimana sih tadi untuk merubah alam pikiran kita itu menggunakan remote control tadi ya. Saya tertarik di situ ya Pak Subhan gitu ya. Itu kan ibarat remote TV di rumah gitu ya. Kita yang mengendalikannya gitu. Itu karena kita tahu gitu kita mau pilih saluran mana yang mananya. Nah, kalau di sini Pak Subhan gitu, apa gitu yang harus kita masukkan gitu ke dalam alam pikiran kita gitu supaya nggak salah ini remote-nya gitu, mencetnya gitu. Gitu Pak Subhan. Ya,
Mohon maaf tadi saya rada tertinggal karena ganti jack dari speaker. Jadi kalau seandainya kita bicara itu Bunda, itu namanya belief ya. Jadi belief system itu dibentuk, jadi kalau bahasa Pak Juli itu, kalau bahasa NLP namanya belief system, kalau bahasa Pak Juli itu, yaitu tadi, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi target kita sebenarnya adalah hakul yakin di sini. Jadi kalau seandainya kita baru ilmu yakin, hanya baru tahu teori bahwa jadi miliarder seperti ini. Nah kalau seandainya ainul yakin, baru kita melihat, oh ternyata red coffee begini, bisnis begini. Tapi kita belum pernah merasakan rasanya red coffee, itu belum hakul yakin. Nah di alam kuantum ini yang paling dalam itu adalah bagaimana tersimpan baik namanya belief system atau hakul yakin. Orang kalau sudah hakul yakin sudah dahsyat gitu ya. Makanya tadi inti daripada hakul yakin adalah spiritualitas. Kenapa Pak Juli mengajarkan libatkan Allah? Karena endingnya itu adalah Allah oriented gitu. Jadi jangan salah. Jadi kita bisnis itu adalah ibadah. Kita begini itu ibadah gitu. Jadi seperti kita itu adalah Allah oriented. Di sana ada Allah gitu. Allah lagi istilah Bunda Inggris. Artinya kita tidak menyalahi gitu. Jadi dengan kita dekat sama Allah, bersama Allah, alam kuantumnya juga karena ada Allah, otomatis di situ semuanya menjadi magnet dari semua hal, minimal magnet-magnet kebaikan, mendatangkan orang-orang positif, mendatangkan pelajaran-pelajaran positif, mendatangkan suara-suara gambar-gambar positif, akhlak positif, lingkungan positif, maka menjadi perilaku yang positif. Karena yang narik adalah magnet yang sesungguhnya di alam kuantum, yaitu kekuatan Allah itu sendiri gitu. Nah jadi selain itu juga bagaimana cara memencet tombolnya ya sudah diajarkan, yaitu libatkan Allah saja sudah. Kita sudah punya planningnya, kita punya strateginya, planning sudah jelas, tujuannya sudah jelas, strateginya sudah jelas, taktiknya sudah jelas, prosesnya sudah jelas, alat kaya sudah jelas semuanya gitu kan. Tinggal tombol kliknya adalah libatkan Allah, selesai gitu. Jadi jalannya itu kita nggak sombong, kaya tapi dermawan gitu kan, miliarder tapi berkah begitu kan, keren tapi oke, kita tuh rahmatan lil alamin gitu kan. Kita itu keras kita itu tegas tapi nggak keras, lembut bukan berarti kita tuh letoy gitu, enggak, karena di situ ada nilai-nilai yang sifatnya ilahiyah. Itulah tombolnya adalah klik saja, libatkan Allah, selesai gitu. Kalau saya melihat seperti itu Bunda. Ya Allah, seorang dokter dipoles sama Pak Juli jadinya begini nih. Iya benar, jadi pemahaman ilmu-ilmu itu ya Bu Inggris ya, pemahaman paling mungkin yang bagi kayak dulu kan saya ngerasa NLP itu ilmunya tinggi banget gitu loh. Kadang beberapa kali ikut baru ininya aja nggak pernah masuk bisa, tapi dengan akhirnya ilmunya Pak Subhan, terus kemudian dikejawantahkan di dalam Armina Daily, itu jadi buat kita tuh terasa ya Allah, sebenarnya tuh ilmunya yang diberikan oleh Pak Juli gitu kan ya, yang tadinya apa sih bagi kita tuh kadang kan Bapak tuh kalau ngomong, ih beneran apa ya? Emang iya begitu ya Bu? Masih gitu. Tapi ternyata nyambung dengan semua ilmu yang memang udah expert di ahlinya seperti Pak Subhan. Oh ini tuh maksudnya Bapak kayak gini. Ini tuh begini, kenapa mesti sedekah dulu yang dikeluarin di awal, jangan sisa-sisa gitu kan. Oh ini ternyata mental blocknya itu yang menghancurkan mental block tuh itu ya keyakinannya kayak 1 tahun jadi miliarder. Ya dulu ingat banget tuh ya Bu ya, waktu kita dulu sampai berdebat 360 hari aja biar kelihatan dikit gitu kan. Ya Allah Tuhan. Ya jadi memang hari ini saya bersyukur banget nih disupport terus sama Bu Inggris, Pak Subhan, apalagi dengan kehadirannya. Dan saya ingatkan juga nih Bu Inggris, satu ya besok kan kita juga ada COSM ya, di mana di situ Pak Subhan juga memberikan lagi nih ilmunya Ya, lebih ada detail trainingnya, lagi, ada Ya. runutannya jadi lebih jelas gitu ya Bu Inggris ya. Iya. Kemarin sih saya dikasih info sama Teh Oneng masih ada beberapa seat. Di Budina alhamdulillah ada 18 orang ya Budina ya. Bahkan Prof. Alida juga yang kemarin udah ikut COSM pengen lagi, ikut lagi gitu. Saya juga wow Masya Allah gitu. Dan mungkin teman-teman yang dari Lampung yang masih
bisa ikutan ya dari timnya Bu Yulinar, Bu Lia Syarif, Bu Firsta, semua teman-teman supaya bisa dapat ilmunya lebih detail lagi Pak Subhan, dapat lagi dari Bu Ingkris. Saya sarankan untuk ikut besok COSM, mudah-mudahan seatnya masih ada gitu. Silakan Umi atau Bu Iya, Cici. baik. COSM Ingkris itu ya? ya sebentar. COSM itu kelas online. Jadi bagi mitra yang menjalankan bisnisnya dengan online, mungkin selama ini ada kesulitan ketika harus tampil, mesti bagaimana sih ngomong di depan orang, kan kayak ngomong sama layar kan lain ya kalau kita ngomong sama orang umumnya gitu di offline. Nah, tuh terus tampil mesti ngomongnya apa, kadang-kadang begitu depan kamera blank gitu kan. Nah, ini kita coba untuk memberikan pendidikan dasar mengenai kelas online itu. Kemudian juga di dalam anjuran kita adalah bagi para leader yang mendaftarkan mitranya, mohon didampingi. Nanti setelah selesai ini dibikinkan acara selama 21 hari, dipantau terus gitu ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya kalau kita sarankan TOR aja, karena kan TOR itu lebih umum. TOR sampai dia hafal materi Samil, sampai dia fasih, sampai dia bisa menjelaskan dengan pakai hatinya. Jadi nggak hanya sekedar ketika kayak orang baca gitu kan, tapi sampai keterlibatan ngerosonya nyampe, itu kan ruhnya datang biasanya gitu. Jadi saran kita dibikinin jadi jangan main cemplung-cemplungin aja, tapi terus didampingi sehingga mitra yang sudah bergabung di COSM insya Allah ketika nanti diaplikasikan di dalam online-nya ini betul-betul mempunyai visual tadi ya, visual yang baik, kemudian auditori yang baik dan kinestetik yang baik sehingga dia punya tampilan yang indah gitu. Dan itu kan kalau keindahan memberikan pahala lebih buat yang nonton gitu, Rani. Amin, alhamdulillah. Masya Ya, masih ada Allah, waktu luar ya kalau yang mau biasa ikut ya. COSM-nya ya timnya Lampung nih yang belum. Kalau kemarin COSM berapa tuh Bu Cici yang kedua apa ketiga? Oh, kedua ya. Sampai akhirnya terlahir 21 TOR online berturut-turut. Iya. Dahsyat. Pasti beda deh rasanya. Beda banget, Bu. Ya, Bunda Ingkris, Bu Rani, ini masih ada satu lagi nih yang raise hand ya. Kita beri kesempatan ya, Bun. Terakhir ya. Ya, ini yang terakhir. Ada Ibu Nur Laila dari Lahat, dari Kota Lahat ya, Sumatera Selatan. Ya, silakan Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tiarani, terima kasih. Umi Yulinar yang sudah memberikan waktu. Bapak Dr. Subhan juga terima kasih ilmunya hari ini ya, sangat bermanfaat dan sangat luar biasa Bunda Ingkris. Tadinya saya ingin bertanya gitu ya, tapi ternyata Pak Dr. Subhan udah jelasin duluan. Jadi Pak Dokter tadi bilang bahwa dia aja dokter gitu kan, kawan-kawannya semuanya dokter gitu. Tadinya nggak berani gitu kan menge-share masalah Armina Daily. Ternyata karena sudah alam bawah sadarnya udah oke banget tentang Armina Daily, jadi akhirnya di-share aja gitu, jangan jalan sendiri gitu. Saya sebagai Bunda Ingkris sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lahat ya, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, sekitar 6 jam lah Bunda Ingkris ya ke Lahat dari Palembang. Sebenarnya ya itu tadi kata Dr. Subhan itu masih merasakan gimana gitu ya, mau nge-share itu masih mental blocknya masih takut-takut gitu. Tapi ketika saya mendengar Pak Dr. Subhan tadi, dokter profesor aja berani gitu melakukan itu, jadi saya timbul energinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dahsyat banget Umi ya. Yang ingin saya tanyakan Bunda Ingkris, gimana ya kalau di Lahat ini rata-rata yaitu saya kan sebenarnya belum punya tim 13 sih, belum nyampe 13 sebenarnya. Tapi saya memang pengen cari yang benar-benar benar-benar mau begitu. Kalau sekedar mau join aja sebenarnya banyak gitu kan. Cuman saya pengen yang benar-benar mau berbisnis dan membangun aset di Armina Daily ini.
Eh, tapi di sini kayaknya orang tuh kalau kita jelasin tentang apa si Arbaitullah itu mereka lebih seneng begitu kita apa pakai si Arbaitullah menjelaskannya. Ketika sesudah syiar itu ya baru kita jelasin solusinya. Ketika dijelasin solusinya ada yang bilang oh jualan ya katanya gitu. Jadi kadang-kadang ya gimana ya Bunda, mohon pencerahannya Bunda Inggris tentang yang seperti ini. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nurlela. Insya Allah nanti setelah Bunda meyakini bahwa ini adalah solusi yang bisa menolong banyak orang, itu kemudian berani share, insya Allah nanti banyak yang bergabung. Kemudian yang kedua, kalau memang nggak berani juga bikin 2 account, 2 handphone, 2 account, 2 WA, ada WA bisnis, pokoknya segala cara lah. Kalau nggak berani juga dengan tampil, ya bikin brosur apa spanduk atau informasi yang menjelaskan bahwa Bunda itu mempunyai bisnis, yaitu bisnisnya di Armina Daily. Nah, masalahnya kan sekarang udah nggak menjelasin, nggak siar, nggak promosi, nggak ngasih tahu orang. Nah, terus orang tahu dari mana kalau kita punya usaha gitu kan. Ya wajar kalau kemudian belum ada yang meyakini. Ibu aja mungkin di rumahnya udah stokis tapi nggak ada tulisannya stokis misalnya gitu. Jadi orang mungkin keyakinannya kurang, akhirnya orang juga nggak terlalu mempercayai. Dan makanya saya kalau di dalam siar itu biasanya dulu kita udah nyoba siar yang digabung umroh haji digabung atau sendiri-sendiri. Ternyata memang ketika kita orangnya pengennya umroh langsung dia mau daftar umroh. Tapi kalau orang umroh dikasih solusinya adalah bisnis, itu memang ujung-ujungnya seperti itu. Makanya kami tuh biasanya duluan bisnisnya duluan, ini uang ini bisa kok nanti untuk umroh gitu. Jadi kesan jualannya dia dari itu nggak kelihatan. Jadi kalau saya dulu itu digabung kok kayaknya kita udah ngomongin ibadah terus ngomongin duit itu kayaknya orang langsung antipatif ya, nggak kurang suka. Tapi kalau kita ngomong duluan bisnisnya baru ujungnya di belakangnya ada umroh atau di tengah-tengahnya umroh itu jauh lebih menawan. Jadi lebih mereka masih menerima. Emang mindsetnya masih seperti itu Bunda. Jadi makanya kita pinter-pinter aja. Kan tadi saya bilang persistensi di hasil, fleksibel di cara. Kalau cara yang Bunda lakukan ditolak, cara seperti itu, cara lain di tengah-tengah aja umrohnya. Tapi juga tergantung orangnya. Kalau orang mau umroh kita kasih solusi dia nggak mau. Langsung aja kalau yang mau umroh ya langsung umroh gitu. Atau orang yang punya banyak hutang dikasih taunya lewat umroh, biasanya nggak mau. Makanya orang punya hutang kita tawarin ya solusi Armina Daily gitu. Jadi fleksibel aja sih Bu, banyak cara. Makanya senangnya di Armina Daily, Armina Reka kan kita punya dua sumber penghasilan kan gitu. Dua-duanya bisa optimal, dua-duanya bisa berjalan baik. Ya kenapa enggak kita lakukan dengan optimalisasi. Tapi enggak bisa dicampur. Kalau memang enggak bisa dicampur ya enggak usah dicampur. Kalau bisa dicampur ya pinter-pinter lah. Nanti dari hasil itu kan pengalaman itu bisa menunjukkan kapan kita siarnya sendiri-sendiri, kapan siar yang dicampur, kapan siar yang didahulukan mana gitu. Itu nanti punya apa namanya ciri khasnya sendiri-sendiri dengan berjalannya waktu. Yang penting dilakukan saja, action terus aja, dan yakin bahwa kendaraan di Armina Reka Perdana, Armina Daily ini adalah kendaraan yang Allah udah berikan tercepat untuk menggapai surganya Allah dunia dan akhirat. Salam miliarder. Sehat kayak berkah, Masya Allah ya. Kalau lihat Bu Nurlela mah udah mahir kok, udah leader hebat nih. Amin. Ya pembelajar juga sering-sering aja Bu konsultasi ke Umi Yulinar, bisa ke siapa ke leader atasnya Ibu yang terdekat gitu kan. Ke Bu Inggris, ke saya ya Bu ya, boleh ya Bu Inggris ya. Boleh. Terima kasih. Insya Allah luar biasa ya. Ada satu lagi nih Bunda, gimana nih dikasih kesempatan nggak nih? Asarnya jam berapa Bunda? Belum ya? Belum ya. Sih. Belum. Tergantung tempatnya Bu asarnya. Ya wes monggo satu lagi. Satu lagi Mbak Lala ya dari Jakarta. 1 menit saja Mbak Lala, silakan.
Baik Bunda, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya luar biasa ilmu hari ini ya, membakar semangat Lala lagi yang kemarin sempat breakdown ya karena isoman. Ya jujur aja selama ini kalau bisa dibilang alasan ya benar kata Bunda Ingrid tadi yang Lala simak bahwa kalau kita tidak ada greget alasan dari dalam gitu ya yang ibaratnya faktor kepepet gitu ya karena memang mungkin selama ini merasa zona nyaman gitu ya nggak mau bergerak dari zona nyaman maka kita harus tanamkan yang secara eksternal yaitu ya baik itu tuntutan dari leader ataupun ini yang membuat kita terpacu untuk Lala kapan lagi waktunya ini udah terlalu lama gitu seperti ini gitu kan. Nah kemudian begitu Lala coba introspeksi lagi ke dalam gitu ya bahwa kita saya tidak mau menunjuk jaringan saya nggak berkembang gitu kan. Tapi kembali lagi ke sayanya sendiri ternyata adanya di saya gitu ya. Ternyata benar tadi kata Pak Subhan bahwa visual maupun auditori gitu ya Lala udah ingin karena kita termasuk pembelajar gitu lah coba untuk menyimak dan memahami semua materi-materi yang ada di komunitas miliarder berkah gitu ya tapi begitu kinestetik yaitu pada saat melakukan aksinya gitu ya untuk melakukan 21 kali dan sebagainya itu akhirnya rasa itu belum tertanam juga apa yang kita simak dan kita ini jadinya ngeblank lagi pada saat Lala keluar dari training tersebut gitu ya. Itu bagaimana pertanyaan Lala adalah bagaimana kita sebagai yang sudah saat ini sudah dituntut untuk menjadi leader yang baik dan benar gitu kan, yang harusnya mengikuti pola sukses formula yang sudah diformulakan oleh mentor kita gitu ya. Itu bagaimana menanamkan dalam diri kita gitu kan. Selain indikatornya dari apa yang selama ini kita jalanin gitu ya indikator suksesnya itu memang adalah ke perilaku juga ke pola pikir kita gitu ya tapi pada saat pelaksanaannya itu agak gimana ya kembali lagi ke zona Mbak Lala, selama ini Bu gitu Lala, pertanyaannya enggak Bu Lala tuh orang intuiting bukan? Kayaknya sih gitu Bunda kalau saya bilang intuiting. Ya, intuiting tuh suka liar pikirannya. Ya, saran saya ya Ibu, saran saya Ibu Mbak Lala ini aja consulting langsung ke Bu Cici ya. Bu Cici itu thinking. Jadi karena kalau orang kebanyakan ide gini itu dia kalau nggak nahan namanya puasa. Itu repot memang. Harus itu ide dari dalam itu betul-betul kayak bikin dia harus bergerak, bikin dia harus berinovasi. Tuh contohnya Bu Rani. Tapi kan harus jadi itu dari dalamnya tuh emang ada begitu. Kalau Ibu nggak hati-hati, Ibu banyakan nyoba terus nanti. Mbak Lala, jangan jelek-jelekin intuiting. Ayo, buruan ke Bu Cici, ayo. Kayak aku ke Bu Inggris. Kayak Bu Rani yang ngerem. Iya, justru pertanyaan Lala adalah gini, Bu. Pertanyaan Lala adalah bagaimana Lala memantapkan diri Lala gitu ya, begitu keluar dari KMB-nya ini gitu ya, terus memantapkan bahwa kita harus konsisten gitu loh. Bagaimana ini? Karena begitu kembali lagi ke Lala yang apa adanya seperti ini gitu ya, adalah kata kayak personal brandingnya Lala udah kayak gini gitu kan. Nah itu udah tertancap banget gitu di Lala sehingga ini kayaknya nggak gue banget gitu loh Bun. Nah itu makanya yang bikin Lala jadinya maju mundur gitu loh Bun. Sehingga padahal sementara pasukan Lala, iya sementara pasukan itu gimana gitu Bun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Lala. Baik, silakan Bunda. Kalau Bu Inke sudah tahu kalau Bu Lala ini orang intuiting, jadi memang harus puasa karena memang dari orang intuiting tuh dari dalam dirinya tuh kan penuh inovasi, penuh ide-ide yang luar biasa. Orang intuiting tuh hebat banget. Tapi ini bisnis networking gitu. Kalau bisnis networking terlalu banyak inovasi, mitranya bingung gitu. Makanya kita perlu berpuasa, ngerem pikiran kita, ide kita
sudah sebelum berhasil banget tuh ikuti aja satu leader yang cocok gitu. Misalnya Bu Cici, karena orang intuiting tuh harus direm sama orang thinking. Kayak Bu Rani. Jadi udah gitu dia tinggal nanti setelah itu kalau udah bisa ngerem puasa nanti insya Allah nanti mitranya tuh Pak akan akan mengikuti gitu. Karena kalau kita nggak bisa diikuti, saking hebatnya orang intuiting ini, waduh repot nantinya. Monggo Pak Subhan dari sisi NLP-nya, monggo. Ya, saya menyimak pertanyaannya. Jadi dalam CBT, Cognitive Behavior Therapy, ini bagian daripada psikologi kognitif. Ada yang namanya kita mesti cek pikiran Anda dan stop pikiran Anda dan cancel pikiran Anda, gitu. Jadi saya kalau berpikir terlalu liar, cancel gitu. Stop, begitu. Nah, terus yang kedua action. Tadi kan Bunda saya lihat tinggal action aja. Nah, action ini kan perkalian aja. Saya pernah punya pengalaman mahasiswa mau nikah. Dia itu selalu nggak dapat perempuan. Saya bilang, kamu cari perempuan. Saya bilang 100 orang. Kamu bilang aja, aku suka kamu terus aja saya bilang begitu. 1 ditolak, 2 ditolak, terus penolakan ini menjadi sesuatu habit. Nah, di angka berapa? Kalau nggak salah di angka 77 kalau nggak salah. Dia ada yang nerima di situ. Nah, selama dari angka 1 sampai 7 itu adalah stop berpikir. Action, stop berpikir. Jangan pernah membuat sebuah analisa. Itu aja. Jadi jangan, wah dia nolak saya jelek, saya nggak laku, ini takdir Allah. Ayo nggak usah. Pokoknya sampai 77 saya suruh dia stop berpikir, stop menganalisa, cancel. Sampai ketemu titik di mana 77 dia bilang, oh ini maknanya, boleh kamu lanjutkan berpikir Anda, ternyata saya bisa, kayak gitu. Itu aja sih Bunda sebenarnya. Seneng aku dengarnya. Seneng banget. Cancel, stop analisa. Siap, Pak. Jangan orang intuiting tuh kalau belum kejedot ya, belum berhenti. Aduh Bunda. Dan masih mencari pembenaran. Biasanya nih Mbak Lala ya, biasanya saya kan memang alhamdulillah saya dibimbing sama Pak Juli yang benar-benar mensupport. Orang intuiting itu ditaklukkan sama orang thinking gitu kan. Dan biasanya kalau saya udah punya ide liar yang banyak banget nih yang ada di kepala saya kasih target untuk evaluasi gitu. Kalau misalnya nih kan rasa terpuaskan itu memang terkadang menuntut apa ya diri ini, gue mau begini gitu kan. Tapi saya selalu bilang saya sadar diri kalau hasilnya nggak sesuai harapan, bahkan tidak bisa mengikuti ajaran yang sudah dikasih sama Pak Juli sama Bu Ingris, saya stop gitu loh. Ya kan, iya sih, kayaknya tuh kalau nggak menyalurkan tuh nggak puas banget gitu loh. Padahal itu sebenarnya mungkin jalan ke jurang gitu kan, ngejeblos gitu. Tapi kalau belum kejeblos, emang kayaknya nggak puas banget gitu. Tapi biasanya saya kasih target, kasih deadline. Kalau dalam waktu misalnya 1 bulan saya nggak sesuai harapan hasil yang saya jalan ini, udah saya balik dengan rendah hati, saya mau balik gitu. Saya sadar diri, koreksi diri, akhirnya udah kan, kata Bu Ingris kan, entar juga berani balik lagi, ya pasti. Ntar juga balik lagi. Itulah gunanya leader komunitas ya. Jadi bersyukur banget kita di komunitas ini gitu kan. Akhirnya kita saling mengingatkan, saling sharing ya, saling ilmu. Teman-teman mitra di sini mitra baru modal 165.000 dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Subhan. Pak Subhan bukan jaringannya Bu Rani, tapi selalu kita berbagi ilmu, berbagi semualah di komunitas ini. Jadi teman-teman mitra miliarder yang dari timnya Bu Yulinar, Bu Cici, kemudian Bu Dina dan semuanya, ayo bareng-bareng punya keilmuan apa, ayo kita bagi-bagi sehingga nanti kita saling mengisi di dalam kehidupan kita ini, jadinya semuanya jadi miliarder. Karena kita kunci dari bisnis ini adalah namanya STMJ. Silaturahminya kita bangun, kemudian ta'awun, tolong menolong, kemudian kita akan saling memuliakan. Dan insya Allah kalau udah seperti itu kita akan jayanya bersama-sama. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Subhan. Sama-sama. Tambah semangat. Ya. Baiklah, akhirnya kita sampai di sesi penghujung acara ya Bunda Ingris ya, setelah hampir 2 jam lah ya kita
bersilaturahmi di sini. Yang terakhir mungkin ada closing statement dari Bunda Ingkris untuk kita semua ya. Silakan Bunda Udah tadi Ingkris. Bunda. Udah. Udah ya? Mungkin dari Pak Subhan. Closing statement dari saya adalah perkuat, merapat dengan leader, dan terus ke mentor agar kita gambar-gambar, suara-suara yang masuk ke pikiran kita menjadi positif dan selalu positif. Terima kasih Bunda, Bunda Ingkris, memberikan pelajaran buat saya. Bunda Rani dan semuanya, terima kasih, saya sudah banyak belajar di komunitas ini. Yang terakhir saya ucapkan sebesar-besarnya sepenuh langit dan bumi untuk Bapak Juli Irmayanto, guru saya. Terima kasih banyak Pak Juli, Masya Allah, saya berada di sini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Bu Rani ya. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang super dahsyat ya. Yang insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Bunda Ingkris dan Pak Subhan pada hari ini bisa dijadikan sebagai pemicu semangat kita ya gitu. Jadi yang tadinya masih maju mundur cantik tadi sudah tidak seperti itu. Kita langsung gaspol gitu ya. Fokus menjalankan bisnis Armina Daily, karena dengan fokus menjalankan Armina Daily, semua tujuannya itu akan kita dapatkan, kata Pak Subhan tadi, dengan cara men-setting alam bawah sadar kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Subhan atas ilmunya hari ini. Terima kasih Bunda Ingkris atas ilmunya hari ini. Terima kasih juga Bunda MGL atas supportnya ya selalu untuk kami semua di sini. Terima kasih Bu Cici, Bu Dina, dan semua mitra-mitra miliarder Armina Daily ya. Saya Yulinar dari Lampung. Mohon maaf lahir batin ya. Bila ada kekurangan atau kesalahan di silaturahmi kita pada siang hari ini. Baik. Kita akhiri silaturahmi kita pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ingkris, terima kasih. Terima kasih Pak Subhan. Terima kasih Bu Ingkris, Pak Subhan ilmunya. Bu Ingkris. Sukses semuanya. Pak Subhan. Terima kasih Bu Ingkris, Pak Subhan ilmunya. Alhamdulillah. Sampai ketemu di CLSM ya Pak Dr. Subhan. Kita belum Kasih, Bu foto-foto Rani. dulu. Ayo foto-foto. Foto yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Salam miliarder. Sukses, sehat. Saya Allahu Akbar. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam miliarder. Sukses, sehat. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda Ingkris. Lilis, halo. Ayo semuanya ya, bergerak ya, yakin action ya. Makasih Bu Udah Rani. kelamaan, ayo udah kelamaan di pending siarnya, siarnya. Iya, Rewardnya ya. Gitu ya. Yes. Rani. Ya Bu Lia, gimana Bu Lia? Lanjut nih kita. Baru timbul ada yang mau ditanya ke Bunda nih. Terima kasih. Gimana? Bun, Yes. apa sih COSM ya? Ya, CLSM. Mengenai itu, nggak apa-apa ya Bun, tanya sekarang. Iya. Mengenai itu, memang sih kemarin sepertinya memang tertarik banget ikut itu bersama tim gitu kan. Nah, tetapi sekarang ada benturan jadwal, memang pikir saya fokus di TOR gitu kan. Kemarin juga Umi tanya yuk ikut yuk, kata Umi Yulina gitu kan. Saya bilang Umi kayaknya fokus dulu di TOR pembinaan dan pengembangan mitra.